kota ini kami mencoba mengekspor apa sih yang ada dalam potensi daerah untuk kami manfaatkan sebagai media belajar. Ya, bisa kita simpulkan kalau dari pelajaran ibu itu, dari praktek ibu yang ibu kasih untuk hal yang tidak tahu itu kita bisa tahu terus kita menjadi manfaat. Kemudian di PPN saya mencoba belajar ya kan, dan fitur-fiturnya sangat membantu kami di dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, termasuk cara membuat SD-nya tanpa kulkas itu sebetulnya ya ada bisa juga. Saya pikir benar juga nih, kok kami yang di sini apa listrik itu yang tidak stabil gitu kan, nah ini bisa dimanfaatkan anak-anak ketika mau bikin es tapi kendala dengan listrik kan, kulkas kita buat gitu kan. Sekolah kesetaraan yang bekerja gitu ya, dengan adanya kurikulum merdeka, wilayahnya seperti ini, pegunungan mungkin lebih diarahkan ke pertanian gitu. Ya contohnya yang digarap sama saya menanam jagung gitu. Di sini kan Bapak Ibu perannya ada sebagai petani, ada sebagai pedagang dan lain sebagainya. Dan kan sekarang ini kan beradanya di masyarakat. PKBM Indonesia Hidup ya salah satunya dengan cara bergotong royong dengan masyarakat, dengan peserta ini untuk sama-sama membangun satuan pendidikan. Kami bekerjasama dengan pemerintah desa Nawat ini memiliki lahan kurang lebih 1,5 hektar yang kemudian dipergunakan untuk aktivitas kegiatan belajar warga belajar PKBM Pemuda, salah satunya di pertanian terpadu tadi. Cita-cita jadi guru dulu, pengennya sekolah tinggi terus ingin menjadi seorang guru. Nah, karena penentu biaya dan keadaan saya yang disabilitas udah siap tua masih bisa, nah disitulah ambisi ingin sekolah gitu. Yang pada akhirnya daftarlah ke PKBM yang di Panadol. Alhamdulillah pelatihan di olahraga itu nggak siang malam lah gitu kan, masih ada waktu. Mereka memberikan kami waktu untuk mengikuti pelajaran. Saya belajar bisa setelah latihan sore, bisa siang gitu. Jadi memang dalam arti masih ada peluang banyak menurut saya gitu, nggak istilah lu waktunya repot di yang sampai karena pengen menggunakan benar-benar sekolahnya dari dulu. Kenapa saya harus sekolah? Ya pokok pertamanya saya buat mendidik anak-anak, kan namanya keluaran SD mungkin jadi mengenal, misal mah ini tuh rumus apaan, mungkin bisa masih tahu apa itu limit gitu, apa integral, ya alhamdulillah gitu ya, itu dalam matematika. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kalau ada kamu ya nyapa minimal gitu ya. Kalau nyapa gitu mungkin enggak ya jadi sejawab gitu sedikit good morning gitu, mungkin itu sama sekali. Mungkin Pak kalau saya kalau nggak sekolah good morning itu apa, kalau di kampung kan morning itu goreng jagung Pak, mungkin saya maaf nyapa belum merebus jagungnya gitu, mungkin seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya sekolah ya sedikit gitu mungkin ya bisa saya pribadi pernah mengalami masuk kelas di kelas kami ke-32, yang saya paling ingat itu adalah siswa yang pintar dan siswa yang kategorinya males. Itu aja yang saya ingat. Yang tengah-tengah tuh ya udah itu reguler bagi saya, udah mau apa namanya atau enggak masalah. Tapi setelah kita terapkan kurikulum merdeka ini, saya kenal mereka one by one, satu persatu. Jadi kadang-kadang kita sebagai ibu, saya menyadari itu dulu saya tuh sering punya banyak cap untuk anak, pemalas, cap yang negatif untuk mereka. Kurikulum ini tuh enaknya kita bisa pendekatan dengan berbagai cara. Ketika murid kita dikasih kesempatan, mereka akan menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya tadinya saya nggak tahu bahwa oh ternyata anak itu tuh dia punya bakat di sini yang sebenarnya kalau kita munculkan, kita akan senang dengan mereka, dan anak-anak juga belajar menyenangkan gitu karena belajarnya nggak dipaksa. Di sini semua senang musik, pokoknya yang ada jenis musiknya udah mereka langsung mulai kalau musik kalau kami di Maluku. Nah, dengan kondisi sekolah menerapkan P5, kami coba angkat tentang budaya ukulele. Ini bisa
2020 bergantung juga dari diri sendiri. Soalnya apakah teman dan bisa diproses. Kami sempat pergi ke sebuah bengkel di Wayame. Di sana kami mempelajari tentang bagaimana sih cara membuat alat musik ukulele dan cara bermainnya. Saya berinisiatif untuk membuat satu lirik lagu full, dan akhirnya lirik lagu yang saya buat itu menjadi lagu pada proyek itu. P5 sebenarnya kan bukan soal produknya, hasilnya apa, tapi bagaimana menumbuhkan gotong royongnya, karena di kami ini kan multi etnis, dan saya melihat awal-awalnya itu nggak mau kerjasama, ada semacam sentimen-sentimennya, saya nggak mau karena kamu sukunya lain, misalnya kayak seperti itu. Nah ketika proyek itu dilakukan dan kami katakan bahwa ini loh kebinekaan, kearifan lokal, itu mereka duduk sama-sama, diskusi, bernalar kritis yang ditumbuhkan, itu semuanya jalan kalau itu proyek P5, khususnya yang ukulele itu. Awal masuk pertama kesini kan saya belum ngerti apa-apa, bingung kayak kok ibu udah bisa, aku bingung gitu ya. Udah itu kayak makanya mereka bisa, aku juga harus bisa. Saya tidak tahu kalau di sini itu akan gambar, karena saya tidak pandai dengan gambar. Ini nggak jago nih gambar, ini masih bisa bagaimana dikasih solusi. Masa disitu ada penelitian dan aplikasi, kamu pakai apa saja itu kalau sudah ada yang susah. Terus saya introvert banget, jadi kayak nggak pengen teman sama siapa. Terus dari situ kita bisa bercerita dengan guru, kita bercerita juga dengan guru. Sebenarnya mungkin untuk curhat dengan guru, ini programnya sekarang sudah banyak soal itu. Kalau buat pembelajaran yang paling suka itu sama Bu Ade. Kalau lagi ada jadwal buat prakteknya kayak senang banget. Nanti ada hal-hal baru yang mau coba. Pengajarannya tuh nggak harus kayak kamu harus sama kayak yang saya contohkan. Tapi dia bilang ini contoh dari saya. Kalian bisa lihat, misalnya kalian punya ide apapun, tuangin aja idenya pasti nanti saya terima. Terus selalu. Di dalam pembelajaran kurikulum merdeka, anak itu kan memiliki keunikan masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva, saya dari SD 2 Jajang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Setelah saya nobar film kurikulum merdeka, saya percaya bahwa semua orang itu istimewa. Pintar tidak harus bisa matematika, tapi pintar dengan bakatnya masing-masing. Semoga kurikulum merdeka di SD saya berjalan semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Faris dari SDN Bojatanop, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Setelah saya membuat film kurikulum merdeka teman dan guru, ternyata kurikulum merdeka itu asik dulu. Harus menghafalkan materi. Dan sekarang anak-anak bisa pintar dengan bakatnya masing-masing. Semoga kurikulum merdeka membawa anak-anak mengembangkan bakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yatsi Andriani. Saya adalah guru SDN 2 Jatianom, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Pada hari ini Senin 27 November 2023, saya beserta dengan komunitas sekolah melakukan kegiatan nobar, nonton bareng film dokumenter kurikulum merdeka bersama dengan guru dan murid. Setelah tadi saya menyaksikan film dokumenter tersebut, ternyata selama ini dalam kurikulum merdeka diharapkan kita mampu untuk mengakomodasi semua kebutuhan belajar murid, di mana kita sebagai pendidik harus mampu memfasilitasi dan memotivasi minat dan bakat mereka agar bisa berkembang lebih optimal. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru hebat,
Mari kita sukseskan penerapan implementasi kurikulum Merdeka agar murid kita bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.